Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Ibu rumah tangga asal Tanggamus penyebar berita hoaks penyebaran virus corona melalui akun jejaring sosial diringkus polisi. Hari ketiga, puluhan warga korban keracunan nasi kunjungan di Mesuji belum sembuh. Para pasien dirawat di 2 puskesmas berbeda. Buron 3 tahun, tahanan kasus pencabulan ditangkap tanpa busana di Semak Belukar oleh petugas Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara. Pelarian pria tanpa busana bernama Dewansah ini menemui jalan buntu oleh Sungai Besar saat dikejar tim Intel Kejaksaan Negeri dan Polisi Lampung Utara pada Rabu siang. Tahanan kasus perkosaan ini pun akhirnya berhasil ditangkap dan digelandang ke kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Pakuan Agung, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Pelaku masuk DPO Kejaksaan karena justru kabur pasca sidang putusan dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan terkait kasus pencabulan terhadap pegawai teman kerjanya sendiri pada Februari 2017 lalu. Usai divonis 4 bulan, pelaku tidak dijebloskan ke penjara atau hanya menjadi tahanan luar dan wajib lapor. Namun toleransi hukuman hakim itu justru dimanfaatkan untuk kabur dan akhirnya tertangkap setelah buron selama hampir 3 tahun. Jadi pada saat eksekusi 2017 kita sempat memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan selama berapa kali? 3 kali ya? 3 kali kita berikan surat pemanggilan. Pada saat itu yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kita lakukan pengecekan juga. Pada saat itu yang bersangkutan juga tidak berada di lokasi. Ya tahulah daripada ini daripada di penjara. Bang, kita ngelakuin itu kayak mana sih Bang? Itu cuma baju aja. Baju. Kayak mana, coba ceritain sedikit Bang. Ya baju itu saya kerja, karena dia kotor, saya bersihin kayak gini, mungkin dia samping saya kena. Jadi bukan apa-apa, baju saya itu saya juga nggak ngerasa. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan menjalani hukuman yang telah divonis pengadilan, yaitu 4 bulan penjara karena melanggar pasal 281 KUHP. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kepolisian Polresta Bandar Lampung Rabu siang menangkap 3 orang, 1 diantaranya wanita terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Ketiganya masing-masing bernama Yurika Septiana, berusia 28 tahun, seorang PNS di Pemkab Pesawaran. Rekannya berinisial Dian Hatta, berusia 28 tahun, PNS Pemkab Tulang Bawang, dan seorang bandar narkoba bernama Agus Solihin berusia 42 tahun. Ketiga tersangka ditangkap di lokasi yang sama saat menggelar pesta narkotika jenis sabu-sabu di rumah tersangka Yurika Septiada di Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung. Tersangka Yurika mengaku terpengaruh dengan hobi rekannya untuk ikut-ikutan mengkonsumsi sabu-sabu. Kenapa nyoba itu? Ya orang di rumah udah takutnya nanti nyepuin gitu. Enggak, Mbak kenapa mau pakai narkoba? Apa tuntutan kerjaan? Enggak. Nyoba-nyoba aja. Emang salah. Tapi memang berkawan bertiga ini, Mbak? Iya, kawan. Pesta sabu-sabu yang melibatkan 2 oknum pegawai negeri sipil ini terbongkar saat polisi memburu bandar narkotika Agus Solihin yang sudah menjadi DPO sejak 6 bulan terakhir. Pada pengintaiannya, tersangka ternyata sedang pesta sabu-sabu bersama 2 temannya sekaligus pelanggannya. Untuk status daripada 3 orang yang kita amankan ini, 2 orang bekerja sebagai PNS
di Tulang Bawang dan Pesawaran, dan 1 orang wira swasta. Bang, saat diamankan lokasinya di mana, Bang? Pada saat diamankan lokasi di sekitar Jalan Ikan Kiter. Emang sering pakai barang mereka, Bang? Informasi yang kita dalami sejauh ini memang beberapa kali. Pada penangkapan ini, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu dengan berat 2 gram dan alat hisap narkotika sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 oknum PNS yang terlibat narkoba ini terancam dipecat ditambah menjalani hukuman penjara. Saksi ancaman untuk para tersangka 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kepolisian Polda Lampung Rabu siang menggelar ekspos hasil operasi Cempaka Krakatau 2020. 65 tersangka yang terlibat berbagai kasus kejahatan jalanan ditangkap pada operasi Cempaka 2020 berikut barang bukti berupa senjata tajam, linggis, dan senjata api rakitan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Barli Ramadhani mengatakan kasus debt collector paling menonjol selama operasi Cempaka Krakatau 2020. Sebanyak 10 debt collector ditangkap Polda dan jajarannya dari jalanan. Mereka tertangkap karena dilaporkan melakukan perampasan paksa kendaraan kreditur yang menunggak angsuran yang tidak sesuai dengan peraturan fidusia. Modusnya sama lah, penarikan di jalan, kalian kan pada tahu. Ya dengan kekerasan yang pasti, dengan upaya paksa. Pak, kalaupun debt collector memang dilarang, Pak, kan ada badan penarikannya yang tidak sesuai dengan aturan. prosedurnya gimana, Pak? Kalau debt collectornya selama mereka tidak menekan dan tidak menarik sembarangan dan tidak melanggar hukum, ya silakan aja. Nyari mobil nunggak dulu pakai HP, habis itu konfirmasi ke pimpinan saya. Nanti disuruh dia mobil itu nunggak atau tidak gitu, Pak. Banyak berapa sih, Bang? Nggak pasti juga, Bang. Biasanya dari satu penarikan berapa? 5 juta sampai 7. Selain preman berkedok debt collector dari perusahaan pembiayaan kendaraan, yang menjadi sorotan selama operasi Cempaka 2020 adalah kasus kejahatan jalanan, pencurian motor, dan begal motor. Sebanyak 55 tersangka ditangkap pada kasus kejahatan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka umumnya terancam minimal 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.